Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para entrepreneur di luar sana dan para startup yang masih ada di luar sana. Masih bersama saya Ika Herani di acara Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan pada hari ini saya bersama Mbak Della Arimaretno. Beliau dari Pribumi Kitchen. Nah, gimanakah Mbak Della dan Pribumi Kitchen-nya? Langsung aja kita ngobrol bareng. Hai Mbak Della. Halo. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana ya? kabarnya kakak? Baik, alhamdulillah. Ngomongin tentang Pribumi Kitchen nih Mbak, sebelum kita masuk ke dalam makanannya. Mbak Della backgroundnya apa nih saat ini? Untuk saat ini saya sebagai mahasiswa yang di salah satu universitas, dia bukan universitas sih, lebih tepatnya di Politeknik Kesehatan Kementerian Indonesia di jurusan kebidanan. Jurusan kebidanan. Iya. Okay. Untuk saat ini saya sedang berada di semester akhir, semester 8. Ya sudah. Seorang mahasiswa jurusan kebidanan punya usaha kitchen ya Mbak, punya usaha kuliner. Nah, dari awal sampai akhirnya terjun ke dunia kuliner, ceritanya gimana Mbak? Dan dari tahun berapa? Sebenarnya ini ketidaksengajaan antara ke hobi ya tuh. Gak apa-apa, terusin aja saya. Untuk ketidaksengajaan hobi saja. Awal mulanya Sempol ini tahun 2016. Tapi dulu waktu saya masih sekolah SMA kelas 3. Oke. Lah itu tuh waktu jualan itu cuma di depan rumah aja dan waktu liburan sekolah, libur semester. Mengisi Jadi bulan 6, 7 atau bulan 12 waktu liburan semester. Terus banyak peminat, kenapa kok nggak dijual terus aja gitu. Tapi waktu itu kayak kesibukan antara sekolah dan kuliah belum bisa memilah antara keduanya. Memanajemen waktunya belum bisa. Iya, manajemennya belum bisa. Jadinya ya udah cuma waktu libur waktu senggang aja itu untuk jualan dan akhirnya berjalan terus untuk jualannya itu waktu pandemi. Oke, Ya, jadi tahun pandemi 2020. membawa berkah. Iya. Akhirnya pandemi membawa berkah seperti yang untuk Mbak Della di sini ya. Terus akhirnya fokuskah ke dunia kuliner setelah ini ataukah tetap melanjutkan di Polteknya? Untuk kedepannya, insya Allah kulinernya ini tetap berjalan, dijalankan oleh keluarga saya. Kan soalnya bisnis ini bisnis keluarga bersama, bisnis keluarga. Ya, berarti jadi dukungan keluarga ini nanti sama ada yang menjalankan sendiri. Untuk saya cuma membantu saja dan lebih fokus ke sekolah, ya, kuliah, untuk sementara kuliahnya. fokus kuliah. Dengan usia Mbak Della yang sekarang berapa tahun Mbak? 22 tahun. 22 tahun sudah punya mindset memberikan usaha untuk sekelilingnya apalagi keluarganya, betul Mbak ya? Nah luar biasa loh, selain mungkin kemarin belum bisa memanage waktu antara kuliah maupun usaha, sekarang sudah mulai bisa ya Mbak Della ya? Insya Allah sudah mulai bisa. Karena dukungan keluarga dan juga pastinya Mbak Della harus fokus dulu untuk saat ini ya? Iya. Karena mungkin tugas-tugas akhir sudah mulai menanti, betul? Insya Allah sudah selesai. Udah selesai malahan. Nah, ngomongin soal Pribumi Kitchen, jualannya apa aja sih Mbak? Apakah spesifikasi makanan kekinian Sempol aja atau ada yang lain? Sebenarnya tidak hanya Sempol aja, cuma ada beberapa makanan lain seperti mie setan, kayak mie kober, mie setan yang lagi tren, yang cita rasanya pedas, tapi itu tidak terlalu menonjol, lebih menonjolnya ke Sempolnya. Ikonnya ya? Ikonnya ke Sempol. Oke. Ngomongin soal Politeknik Kesehatan Masyarakat sebagai basic sekolahnya, otomatis kan bahan-bahan yang dibuat sama Mbak Della ini pilihannya Mbak Della sendiri atau bagaimana? Untuk bahannya bersama, keluarga bersama, pilihan bersama keluarga. Pilihan bersama iya. keluarga ya, karena memperhitungkan kesehatan masyarakatnya tadi. Iya. Basicnya karena sekolahnya itu tadi jangan-jangan atau gimana Mbak? Bukan kan, soalnya kan kalau usia aku gini kata, itu tuh nggak tahu harga pasaran, terus apa tipe jenis yang bahan-bahan yang bagus itu bagaimana untuk yang memilih telur, memilih jamur, memilih harga apa kan apalagi tidak, ya. iya tidak tahu kan. Jadi keluarga yang terjun ke pasar, kita cuma membantu ikut mendistribusikan aja. Berarti Mbak Della di sini porsinya sebagai koki, pencipta resep, begitu mungkin kalau saya nggak salah? Untuk lebih tepatnya
Pencipta resepnya itu ibu saya sendiri. Iya. Kalau saya cuma membantu Reseller ya? membantu reseller aja. Jadi sebenarnya apapun itu keadaannya, Mbak Della usia 22 tahun, beliau ini mahasiswa kesehatan yang fokusnya ke kesehatan masyarakat, sudah berpikir untuk punya usaha sendiri yang bisa dinaungi untuk keluarganya juga. Betul ya Mbak begitu? Iya. Nah, ngomongin soal usaha, ngomongin soal beliau masih muda. Modal awalnya berapa Mbak? Kalau sempol ini kurang lebih 150.000. Awal Iya. 150.000 saja. Soalnya kita waktu itu hanya membuat kan cuma-cuma Iya, coba-coba dulu. coba-coba Jadi dulu. 150.000 itu jadi berkembang sampai sekarang. Kalau untuk Mbak Della sekarang, sudah berapa lama ini? Sudah berapa tahun? Kurang lebih kalau setahun ya tuh. Setahun ya, Iya. setahun dengan bisnis yang modal 150.000, malah pandemi mungkin ya jadi jadi semakin berkembang ya Mbak ya. Iya. Omsetnya sampai berapa? Loh, ini yang harus dibahas dong pastinya sebagai entrepreneur muda, sebagai pengusaha muda, startup seperti Mbak Della, nggak bakalan bertahan menurut saya ya, nggak akan bertahan kalau nggak ada omset, bener nggak sih? Iya. Daripada kita jualan ya, memikirkan bagaimana jualan besok, ribet apalagi, prepare-nya ribet, cangkruk po ambek koncoku, mungkin begitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, Mbak Della ini omsetnya kasarnya aja deh, berapa sih? 1 minggu aja kita ngomongin. 1 minggu itu sekitar 2.000. 2 juta? Iya. Wah, untuk kategori hanya, mohon maaf, street food ya, ini Iya. street food dan sepertinya bukan sesuatu hal yang asing di lingkungan sekitar kita, sampel bisa sampai 2 juta loh Mbak, prepare dari A sampai Z ya kasarnya ya. Kalau untuk Mbak Della sendiri, prospek kedepannya, wah, analisa usahanya untuk sampel ini akan terus berkembang lagi ataukah hanya sampai sampel saja Mbak? Maunya sih berkembang. Ini nanti kedepannya insya Allah kalau semua dimudahkan, itu nanti kita akan membuka outlet di pinggir jalan. Oh, gitu. Kayak ada outletnya gitu. Nanti insya Allah nanti rasa-rasanya juga akan lebih ditambahkan lagi. Oke, ngomongin soal rasa, berapa rasa varian yang ada di Pribumi Kitchen untuk sampelnya Mbak? Untuk saat ini varian rasanya ada 6, yaitu puyuh, original, jamur, sosis, sayur, sama pedas. Nah, berarti bukan hanya sampel yang seperti jual di luaran sana, ada 6 rasa ya Mbak tadi ya? Iya, Mulai dari, puyuh, original, sosis, jamur, pedas, sama sayur. mungkin ini yang membuat beda dari bisnis sampel lainnya. Iya, Ya. bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Rasanya juga kualitasnya pasti nggak main-main juga ya. Iya. Untuk kategori pelanggan atau klien yang paling banyak di sekitar kah atau malah dari teman-teman sendiri atau gimana Mbak? Bermacam-macam ya, itu ada yang dari pesanan dari di pabrik. Oh Itu ya? pabrik sekitar di daerah Sidoarjo itu ada juga, daerah Porong itu ada juga. Terus teman-teman kuliah yang dari Malang, dari luar Jawa itu pun ada yang pesan. Tapi untuk saat ini khusus yang di Jawa aja. Oh Pemesannya. gitu. Kalau yang di luar Jawa belum bisa menjangkau. Oh, yang di Untuk luar Jawa sampelnya. belum bisa menjangkau karena mungkin masih belum menemukan formula yang tepat untuk packagingnya mungkin ya. Iya, benar sekali. Itu dia. Masih dalam proses nanti, insya Nanti ya. Allah iya. Tapi pasti akan itu menjadi harapannya Mbak Harus Della. kalau itu. Wah, harus, bukan lagi akan. Kata-kata startup yang kadang muncul yang jadi hebat adalah kata-kata yang selalu memberikan semangat. Tidak ada harus, tapi nggak ada akan, tapi harus. Berarti harga mati Iya, untuk seorang Mbak Della dengan Pribumi Kitchen-nya. Sebenarnya kalau ngomongin street food ya, lagi ngetren sekarang kan, sorry, makanan Korea juga lagi ngetren Mbak. Nggak pengen merambah ke sana Mbak? Kalau seumpama makanan Korea itu kan udah ciri khasnya Korea sendiri. Kalau sampel itu kan udah kayak, oh ini makanan khas dari Jawa. Terutama kan ini awal mulanya kan dari Kota Malang. Oh, jadi Mbak Della punya istilahnya komitmen sendiri atau mindset sendiri bahwa ya udah ini aja yang Jawa nih, jangan ngambil yang lain gitu kalau ya. seumpama yang di Jawa ini bisa Bumingkan. dibumingkan, ngapain harus yang di luar Jawa ataupun di luar negeri? Kenapa nggak menciptakan makanan baru dari Nusantara sendiri aja? Kalau seumpama itu ada. Nah, lagi-lagi startup tidak kata-katanya itu yang saya suka.
mereka punya mindset dengan ngapain harus jadi follower kalau kita bukan kreator. Nah, bener ya? Nah, sampel merupakan makanan street food atau makanan jalanan yang kita sering banget jumpa di luar sana. Pastinya Pribumi Kitchen yang punya Mbak Dela ini punya kriteria sendiri dan rasa-rasa varian yang tadi udah disebutkan ya sama Mbak Dela. Dan nanti kita kupas lagi, kita ngobrol lebih banyak lagi bagaimana Mbak Dela dan juga Pribumi Kitchen ya. Jangan kemana-mana, masih dengan Ika dan Mbak Dela di sini di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hai, masih bersama Ika di sini dan Mbak Dela di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yang tentunya Mbak Dela ini seorang startup dengan background mahasiswa Poltekkes ya, Politeknik Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, jurusan kebidanan dan punya usaha di bidang kuliner. Gak nyambung sebenarnya, tapi nyambung-nyambung aja untuk seorang startup. Dan yang jelas beliau punya strategi marketing sendiri. Kita sekarang akan ngobrolin soal strategi marketing seorang startup. Aduh, keren nih kayaknya. Mbak, online-nya apa nih? Monggo silakan di-share. Untuk saat ini Pribumi Kitchen itu mempunyai Instagram. Oke, silakan. Iya, Instagramnya itu ya Pribumi Kitchen namanya jadi Pribumi Kitchen, ya udah diangkat Pribumi Kitchen aja Instagramnya. Pribumi Kitchen ya. Iya. Kalau nomor teleponnya Mbak untuk yang nomor online? teleponnya bisa menghubungi melalui WhatsApp 0822 5790 3306. Langsung saja yang mau order atau mau nanya-nanya, boleh nggak sih Mbak kalau di luar sana ada teman-teman startup yang pengen belajar sampel varian seperti Mbak Dela? Boleh banget ya? Iya. Boleh banget ternyata. Siapa tahu kan di luar sana Mbak, nih banyak teman-teman yang masih baru akan memulai usaha bingung. Aku mau usaha apa ya? Secara tadi Mbak Dela menginformasikan ke saya, modalnya hanya 150.000 untuk jajan sampel ini. Dan sampel pastinya bukan hanya sampel yang jajanan sembarangan, melebar ke varian-varian yang luar biasa unik ya. Selain 6 varian ini nantinya akan berkembang ke varian apa lagi Mbak, kalau boleh tahu? Rencananya sih mungkin udang ya. Terus ada jamur yang putih itu, jamur yang tiram. Ya, iya. Jamur tiram. Nanti untuk yang selanjutnya nanti masih mencoba-nyoba dulu. Masih nyoba-nyoba dulu. Seorang startup nggak boleh terlalu mudah untuk down ya Mbak, betul? Iya. Kita harus ngerti gimana caranya tren ini sedang berlangsung, makanan kuliner ya. Dan tentunya Mbak Dela ini sangat amat memegang bahwa ngapain sih ngikutin tren yang kekinian yang bukan Indonesia gitu mungkin ya. Ini Malang loh, makanan khas Malang yang bisa diangkat di Sidoarjo dan sekitarnya untuk jadi startup, untuk jadi ikonik di Pribumi Kitchen tentunya usaha kulinernya Mbak ya. Kalau untuk sampel sendiri Mbak, sampai akhirnya tercetus varian-varian seperti ini, sampai akhirnya terkenal ya, selain strategi online, strategi offline-nya ada toko atau warung di depan rumah atau gimana Mbak? Ada toko di depan rumah. Di jalan apa? Di mungkin? Jalan Pemuda nomor 714 RT 13 RW 04 Juat Ketong Porong. Porong ya? Di Porong. Oke. Kalau ngomongin soal sudah punya showroom, kalau kita bilang udah bukan warung deh, kayaknya showroom di sampel ini ya. Tiap hari Mbak Dela turun untuk bahan bakunya, memilih bahan baku selain bantu orang tua? Setiap hari pemilihan bahan bakunya tuh ikut juga ya? Untuk memilih, memasak, mengolahnya itu ikut ribetnya juga. Iya, ikut ribetnya ini seneng Mbak? Atau udah mulai ada titik jenuh, bosen deh mulai gue, gitu gimana Mbak? Mungkin bisa di-share? Dulu waktu awal-awal pertama-tama itu kayak berat sekali kalau sama mama, kalau ikut kayak ngapain sih masak, ngapain sih jualan kayak gitu. Tapi lama-lama kayak dapat uang gitu kan. Wow, ternyata apa yang hasil jerifayaku ini mendapatkan keuntungan. Ini loh hasilmu. Ya udah kayak ya udah dilakuin dengan ikhlas aja, dijalanin apa adanya, ya udah berjalan aja. Jadi nggak ada
bosan, malah kayak seumpama banyak yang pelanggan yang kayak order itu kayak semakin kayak wow aku banyak duit ini kayak gitu. Ini jadi salah satu alasan mengangkat startup itu ya ini semangat mudanya untuk ini nih duit nih cuan nih. Iya. Itu dia dengan berbagai cara gaya anak muda yang pastinya sekarang beda ya dengan yang usia mungkin di atasnya Mbak Dela ya. Semangat, ngomongin semangat Mbak. Semangatnya sampai selain uang ya, selain uang. Yang buat Mbak Dela semangat terus jualan untuk Pribumi Kitchen ini apa Mbak? Mungkin dukungan dari keluarga juga, dukungan keluarga dan respon dari pembeli. Bilangnya ini sempol apaan kok enak banget, gitu. Terus beda banget dari yang lain gitu. Iya. Kan mungkin yang di luaran sana banyak yang jualan sampel, tapi kan tidak banyak variasinya dan cuma digoreng dengan telur aja. Oh gitu. Cuma dilumuri dengan gorengan telur. Tapi kan kalau Pribumi Kitchen sendiri itu ini ada 2 varian gorengan. Jadi ada yang bisa di crispy yaitu menggunakan tepung roti, sama yang tidak menggunakan tepung roti yang kayak di luar sana. Maksudnya orang-orang jualan seperti biasa. Tapi kebanyakan itu orang-orang sukanya yang dijual menggunakan tepung roti ini. Jadi kita menetapkan untuk ya udahlah dari yang biasa pakai telur ya, sekarang pakai telur itu pakai yang tepung roti aja. Ya, ini inovasi baru dan strategi marketing selain online dan offline, bener Mbak ya? Untuk range harga, kita ngomongin harga jajanan jalanan ini. Saya bilang jajanan jalanan ya Mbak, karena memang ada di jalanan ya. Bukan berarti meng-underestimatekan makanan, tapi yang jelas ini jajanan jalanan yang ada di sekeliling kita. Range harga Mbak? Untuk harga per tusuknya itu dimulai dari 1.000. Untuk yang biasa ya, walaupun variannya berbeda pun? Semua varian sebenarnya cuma 1.000 harganya, kecuali yang telur puyuh. Telur puyuh itu 1.500 per ini. Per tusuk. Murah loh sebenarnya untuk kategori jajanan. Daripada jajanan Korea. Iya, jajanan Korea food atau sekarang Japanese food atau apapun jajanan jalanan yang notabene mungkin maaf, kesehatan dan kebersihannya belum tentu benar gitu ya, karena kita harus apalagi era pandemi seperti ini kita harus jaga kesehatan ya, nggak apa yang kita makan harus dikontrol, benar nggak sih Mbak? Nah, sekarang kalau ngomongin soal era pandemi, selain gara-gara pandemi ini akhirnya usahanya semakin maju, benar? Malahan. Nah, ngomongin era pandemi, efek yang selain semakin maju apa Mbak? Apakah tetap ya akhirnya jadi online aja Mbak, yang offline datangnya jarang atau gimana? Mungkin di era pandemi ini lebih banyak kafe-kafe kayak tempat-tempat kopian yang ada jualan makanan ringannya itu pesan yang mentahannya aja. Jadi dijual mereka jual lagi ya. Tambahannya ya cuma ya dapat pelanggan baru. Yang maksudnya pelanggan tetap dari kafe itu tadi. Akhirnya punya reseller sekelas kafe, angkringan mungkin ya, kafe angkringan yang notabene mereka ngapain repot-repot, ya sudah reseller saja ya. Ini penjualannya sampai mana Mbak untuk online offline-nya? Apakah sudah sampai mana-mana karena mungkin keterbatasan makanan ya? Kalau untuk saat ini jualan sampelnya itu cuma sampai daerah Jawa Timur aja. Sidoarjo sekitarnya pasti? Sidoarjo sekitarnya pasti. Baik online maupun offline? Iya, ini sebenarnya itu banyak dari teman-teman saya tuh yang mau minta bawa jadi reseller. Beli order sempol yang di luar Pulau Jawa, di Jayapura, di Makassar, di Kalimantan, sama di Palembang. Tapi untuk saat ini kan prinsipnya kan kalau Pribumi Kitchen ini harus fresh, makanannya harus fresh. Jadi kalau harus fresh. Kalau seumpama kita ngirimnya kayak ke sana itu pakai frozen food atau gimana, itu takutnya belum bisa lah jangkauannya ke sana, soalnya takut nanti mengubah cita rasa, sama takutnya basi kalau udah sampai sana. Ditambah lagi ongkos kirim di Jawa ke luar Jawa itu lebih mahal ongkos kirimnya daripada pesanannya. Tuh dia, bahwa sebenarnya memang kalau mungkin bisa tahan lama, bisa ya Mbak dikirim ya, tapi karena ini fresh, kesehatannya dijaga, kebersihan dijaga, higienis, betul Mbak? Tanpa bahan pengawet Mbak? Insya Allah tidak. Tidak. Berapa lama? Berapa lama maksimal penyimpanan? Untuk saat ini
Dari pertama kali buka itu tidak pernah menyimpan atau menyetok barang sempol. Wow. Jadi sekali buat itu langsung habis. Kalau semua ada pesanan lagi, buat lagi. Buat lagi. Jadi tidak fresh. pernah menyimpan di dalam kulkas atau apapun, itu berapa hari itu nggak pernah. Fresh from the oven, gitu mungkin ya. Yeah. Fresh from the oven, langsung ada order langsung bikin buat, dan iya. langsung buka showroom bikin. Iya. Berapapun Mbak, atau mungkin ada target khusus berapa tusuk satu hari? Kalau seumpama sehari itu biasanya sampai 2 resep, jadi 2 kilo ayam itu bisa sampai 400-an tusuk. Kalau 400 tusuk itu, kalau ada pesanan lagi ya order lagi. Belum Oke lah lagi ya. pesanan dari yang pabrik tadi, dari reseller di yang kafe-kafe itu tadi. Oke, 400 tusuk minimal saya bilangnya, betul? Iya. 400 tusuk minimal dalam satu hari. Mulai saya udah bayangin nih Mbak, 400 tusuk itu dari jam berapa Mbak prepare-nya? Ya kan ini saya orang awam, boleh dong bertanya, ini Iya. ribet pasti. Saya aja saya seorang ibu rumah tangga, masak aja sudah bikin bete ya, lebih dari 2 jam. Prepare-nya sampai dari subuh atau gimana Mbak? Mungkin bisa diceritakan teman-teman di luar sana Mbak? Prepare-nya itu mulai dari jam 6. Kan sebelum habis subuh itu kan mungkin ya masak-masak buat makan di rumah Seperti sehari-hari. biasa lah ya. Soalnya ini tidak tidak mengambil karyawan dari luar. Memang pure ini usaha keluarga. Jadi yang ngerjain keluarga. Oke, Gitu. Jadi keren kalau semua sepertinya. udah selesai masak ya itu baru Produksi ya, sistem produksi ya. Iya. Oh, berarti memanfaatkan keluarga sebagai sumber daya manusianya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Ngomongin memanfaatkan kalau itu untuk baik ya kan? Iya. Untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan keluarga juga, why not? Sebenarnya begitu. Ngomongin lagi tentang varian rasa. Dari rasa-rasa yang paling hits, rasa apa? Jangan bilang rasa yang pernah ada, Mbak. Rasa apa yang paling hits, Mbak? Untuk rasa yang biasanya sering dipesan itu biasanya itu puyuh, telur puyuh, jamur sama pedas. Hitsnya adalah telur puyuh, jamur, dan pedas. Waduh, saya harus ke sana kayaknya. Pribumi Kitchen ini menggoda selera saya, ya kan? Luar biasa, nggak bisa ngomong deh kayaknya. Jadi lapar ya, tapi nanti aja kita icip-icip setelah segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dengan Ika dan Mbak Dela di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ika AMTV. Hai, masih bersama saya Ika dan Mbak Dela di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan dengan Pribumi Kitchen, dengan ikonik atau identik dengan sampelnya dengan 6 varian rasa. Ngomongin soal sampel lagi Mbak, bahan baku dipilih sendiri dengan quality control dengan keluarga sendiri Mbak ya. Pernah nggak Mbak pernah nggak menghadapi bahan baku yang kurang? Nyiasatinya gimana? Ini salah satu trik ini untuk pengusaha. Monggo silakan. Kalau seumpama bahan baku dari sampel sendiri itu mungkin banyak di pasar ya. Iya. Mungkin pasar itu banyak. Jadi untuk selama ini saya waktu merintis ini tidak pernah kayak kekurangan bahan baku. Tapi pernah ada kenaikan itu harga. Nah, itu menyiasatinya gimana? Menyiasatinya bagaimana? Secara naik turun fluktuatif, apakah mengganggu harga dari sampel itu sendiri? Untuk waktu yang kenaikan harga barang bahan baku tadi itu prinsipnya cuma gini aja, jangan mengubah cita rasa dari sampel itu tadi. Tapi gimana caranya biar sampelmu itu tetap jalan, tapi tanpa mengubah cita rasa meskipun harganya tuh naik. Nah. Jadi mungkin bisa porsinya itu dikurangi dikit atau bagaimana waktu membuat Produksi sampelnya ya? itu atau bagaimana biasanya sumama
satu kali resep itu biasanya menghasilkan 100, itu apakah bisa dihasilkan cuma 80, 100 lebih atau berapa gitu. Pokoknya gimana caranya, taste-nya atau rasa, Jangan sampai kualitas. berubah. Betul, jangan sampai berubah. Karena pada dasarnya menurut saya kuliner itu dari rasa ya Mbak ya. Iya. Dari rasa, kemudian kualitas kesehatan higienisnya, sampai akhirnya klien atau customer tuh akan kembali repeat order. Betul Mbak ya? Benar. Jangan karena bahan baku naik, bahan bakunya disiasati dengan menaikkan harga. Mungkin Iya. begitu ya Mbak? Atau mungkin nanti jadinya nggak balik malah selesai perkara. Oke, ngomongin pasang surut bisnis ini selama setahun Mbak. Ngomongin bisnis, kita udah ngomongin bisnis ya. Ini dengan 2 juta 1 minggu itu menurut saya bisnis seorang startup yaitu Mbak Della. Pasang surut sudah pernah Mbak naik turun, apakah 2 juta terus atau bagaimana Mbak? Kalau semua merintis usaha ya, kalau segitu ya pasti ada Naik naik turunnya gitu, nggak setiap minggu 2 juta itu enggak, Nah, pasti ada turunnya juga. Tapi ya bagaimana cara kita itu supaya menaikkan lagi, kenapa kok bisa turun, kenapa kok nggak naik aja gitu. Jadi ya udah, mungkin kalau semama penghasilannya setiap minggu berkurang itu ya dilihat lagi, mungkin apakah ada rasanya kita yang kurang, atau mungkin waktu kesalahan waktu menggoreng apakah kurang apa, itu jadi kayak semua ditelisik aja lah gitu. Jadi ya udah, ya berjalan apa adanya. Jadi studi kasus untuk Mbak Della ini perlu ya. Iya. Tiap hari ada nggak sih meeting keluarga? Waduh kayak keren nih. Meeting keluarga atau review dari keluarga, misalnya hari ini hari Senin. Karena hari Senin kali ya makanya sepi, mungkin begitu. Iya. Atau karena hari Sabtu nih weekend nih, oke Sabtu Minggu gitu. Iya. Harganya jadi naik. Itu tiap hari dibicarakan dengan keluarga. Kalau sama keluarga itu mungkin 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kalau kok hari ini sepi ya gitu, berarti kita mengurangi produksi. Mungkin kadang kan weekend itu kadang kayak warganya berkurang, mungkin mereka sedang liburan ke luar kota atau itu kemana. ngefek lah ya. Iya. Kalau hari-hari biasa mungkin ada yang kerja gitu, jadi cuma mengolah pikir gimana caranya gitu aja. Gitu. Jadi mungkin tanggal-tanggal itu berpengaruh ya. Ini tanggal tua nih, tanggal muda, tanggal setengah tua setengah muda gitu. Biasanya beli sampel 1 hari bisa 10 tusuk jadi 7,5 tusuk gara-gara tanggal tua, mungkin begitu ya. Itu mungkin ya strategi marketing yang sebenarnya simple tapi harus dirunut secara berkala ya Mbak. Iya. Studi kasus, kemudian strategi marketing yang otomatis service levelnya Mbak Della juga harus dipikirkan, betul? Iya. Service levelnya ada nggak sih Mbak klien yang cerewet atau customer yang cerewet Mbak? Kalau gitu ya orang kan bermacam-macam variasinya, banyak-macam ya, tipenya tuh banyak-banyak. Kadang ada yang kayak komen, Kak Sumama rasa pedas itu kok pedas banget, nggak kayak kemarin gitu. Ada yang juga bilang kok nggak pedas sih, padahal pedas gitu. Ada yang bilang juga sausnya ini kok kemarin manis sekarang nggak manis gitu. Banyak ya, dia sudah dilihat, oh iya, besok diubah lagi, udah diikutin aja, nggak usah ikut nyinyir ya. Ya udah diambil bawahnya aja. Sebagai pedagang kan memang service level harus sabar. Iya. Hey, para klien di luar sana, guys. Padahal sebenarnya kalau memang nggak mau pedas ya jangan beli pedas, tolong dibantu gitu ya, mungkin ya di dalam hati godoknya begitu ya Mbak. Tapi karena Mbak Della ini merupakan startup yang punya service level yang diterapkan beliau di salah satu strategi marketingnya, yang sebenarnya juga akhirnya juga senyum, iya kita perbaiki, bener ya Mbak? Kalau saya Mbak udah saya gucek Mbak. Karena itu makanya saya mungkin bukan startup seperti sukses seperti Mbak Della ini ya. Terus lagi-lagi ngomongin service level dari packagingnya Mbak seperti ini merupakan salah satu personal branding kah atau hemat kah atau bagaimana Mbak? Sebenarnya, membangun personal branding nih. Kalau lebih ke alam aja sih, kan sekarang kan zero waste ya. Iya. Zero waste. Kalau sumpama mungkin pernah sampai sekarang ada masih menggunakan kantong plastik. Tapi kalau sumpama ikut kayak acara event-event lebih hemat kayak gini.
biar bisa dibawa dan estetik. Estetik. Anak muda ini loh ngomong estetik tuh aduh. Jadi kalau misalnya di foto di Instagram atau di foto di status-status teman-teman yang followersnya Mbak Della dapat estetiknya. Itu ya mungkin Mbak ya. Akhirnya nanti bisa hashtag-hashtag yang lucu-lucu di estetiknya. Salah satu bahasa marketing untuk seorang startup atau entrepreneur adalah estetik. Dari packagingnya difikirkan, bener ya Mbak? Dari mungkin tusuknya ini nggak sekedar tusuk ya Mbak, dengan kualitas ya. Bisa juga kan, siapa tahu dengan tusuk yang tidak dipilih gara-gara makan sampel jadi telusupen. Bener nggak sih? Akhirnya nggak beli lagi. Aku nggak beli lagi deh karena telusupen. Nah, kan nggak jelas ya kan. Padahal rasanya bisa nomor 1. Nah, itu dipikirkan mungkin Mbak ya. Pemilihan tepung grade-nya harus dipikirkan Mbak. Nah, pemilihan saus lagi-lagi ini bikin sendiri atau beli? Sausnya ini bikin sendiri, diolah lagi. Karena rasanya tidak mau yang abal-abal. Karena rasanya nggak pengen yang biasa-biasa saja, bener? Soalnya kan chefnya itu nggak mau kayak ya udah menurutku resepku ini ya udah menurutnya orang banyak enak ya udah ini dijaga cita rasanya itu. Jadi ya udah kalau semua bikin caos bisa sendiri ngapain gitu ambil caos yang di pasaran. Itu nggak mempengaruhi harga bahan baku Mbak? Tidak ya? Insya Allah tidak. Sudah termasuk dari yang modal awal tadi. Insya Allah tidak loh. Startup itu keren loh. Kerennya tuh mindset mereka yang lurus ini yang saya keren ini. Fokus tujuan ya Mbak ya. Fokus pada tujuan. Mulai memilih bahan baku. Kemudian tadi saya bilang kalau bahasa Jawa ini telusupen itu tadi loh. Hanya gara-gara telusupen nggak balik mana itu yo. Males ya Mbak ya. Nah kemudian pemilihan kertas seperti ini juga harus dipikirkan karena bahasa marketingnya ya Mbak ya. Kalau di Pribumi Kitchen memudahkan orang untuk packagingnya, untuk estetiknya dapat. Nah, ngomongin lagi soal Mbak Della yang backgroundnya seorang mahasiswa, pernah nggak sih Mbak mempengaruhi nilai gara-gara bisnis ini? Itu harus dipertanyakan dong. Justru malahan kalau jualan gini nggak mempengaruhi apapun, malah lebih kayak pengen yang cepat lulus, pengen yang selesai kuliahnya, malah menimbulkan dampak positif ke saya untuk kuliah saya sendiri. Tuh. Sebenarnya kalau mau dibilang kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bener Mbak ya? Kapan lagi gitu kan? Kalian mau usaha, kalian mau dengan modal yang 150. Kalau untuk Mbak Della sendiri, mungkin di luar sana ada startup yang aku gak ada duit atau nggak punya modal, nggak punya uang. Boleh jadi reseller Mbak? Boleh ya? Mungkin harus ke WA dulu mungkin ya, WA Mbak Della dulu, atau mungkin mau DM Instagramnya, sharing-sharing mengenai bagaimana reseller dari Pribumi Kitchen, boleh ya Mbak? Boleh. Tuh dia. Monggo Mbak Della membuka lebar tentang bagaimana menjadi reseller di Pribumi Kitchen. Mbak, kalau untuk ngomong reseller, buka pelatihan juga kah? Untuk saat ini, untuk resepnya sendiri belum dibuka untuk pelatihan. Tidak boleh, itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaannya Mbak Della. Jadi kalau mau jadi reseller ya kita boleh ya? Boleh, tapi kita ngasihnya yang mentahan sudah jadi, yang enggak seperti ini. Jadi kalau untuk pelatihan belum dulu mungkin Mbak ya, karena ada rahasia, memang kuliner tuh beberapa ada rahasia-rahasia perusahaan yang kita nggak bisa mengungkapkan seperti itu ya. Tapi yang jelas Mbak Della bisa membuka reseller sebanyak-banyaknya ya Mbak, siapapun itu ya Mbak ya. Monggo silakan langsung DM Instagramnya Mbak Della, WA Mbak Della, langsung ke Instagramnya Pribumi Kitchen dan teleponnya yang tertera loh ya apa peluang terbuka buat reseller, peluang terbuka untuk siapa saja yang mau jadi pengusaha asalkan kita niat. Dan gak cuma niat aja, tentunya semangat ya Mbak. Semangat muda kayak Mbak Della ini kita bisa kupas tuntas, kita bisa omongin langsung terus daripada kita nongkrong ya Mbak, betul nggak sih? Nongkrong boleh. Boleh ya? Boleh nongkrong. Boleh ya? Tapi kalau masih nongkrong ya? Masih nongkrong ya? Tapi lebih kalau menghasilkan uang, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lagi-lagi gitu ya Mbak ya. Ada dosennya yang pingin Mbak ini sampelnya? Ada. Malah waktu kuliah itu sama teman-teman tuh kayak banyak yang dibawa ke pulang kampung. Jadi kalau saya pulang ke rumah itu mau pesen ya Del gitu. Pesen ya, malahan pesen ya. gitu. Jadi waktu balik ke kampus itu bawa sampel di bis, dilihat orang. Enggak, ngapain malu? Kadang kan kita nggak ngerti ya, anak muda tuh bisa aja loh mindsetnya berbeda-beda. Nah ini yang saya bingungkan, kenapa setiap orang-orang itu kalau bilang jualan makanan itu sama anak muda itu selalu bilang
kamu nggak malu kamu nggak izin tak Iya. Kak, kenapa harus gitu Kak? Selagi itu halal, selagi menghasilkan uang, selagi positif bagi lingkungan, ngapain harus malu gitu? Tuh, statement yang bagus. Ngapain harus malu ketika halal? Ketika bermanfaat untuk orang lain, betul? Iya. Karena membuka lapangan pekerjaan secara tidak langsung. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nanti kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya bersama saya Ika dan Mbak Dela di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? IMTV. Hai, masih bersama Ika di sini dan Mbak Dela, masih di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan masih dengan Pribumi Kitchen dan juga Sempol, makanan khas asli Malang yang mungkin perlu dipatenkan kayaknya. Karena makanan ini, jajanan ini saya bilang jajanan ya, bukan makanan. Ada di ya camilan, ada di banyak tempat. Mbak, nggak apakah sudah ada lisensi Mbak? Akan menuju ke lisensi atau bagaimana nanti dipatenkan? Begitu? Pikirannya ke depan mungkin nantinya? Mungkin mau didaftarkan ke Dinas ya? dinas untuk kayak paten kayak sempol pribumi, sempol crispy itu dari Pribumi Kitchen, bukan iya. daerah Malang Takutnya gitu. memang kalau tidak segera dipatenkan, memang begitu. Iya, Ya, banyak itu yang ada ke situ ngambil, Mbak iya. ya. Sempol crispy dari Pribumi Kitchen dari Sidoarjo yang mau langsung datang kemana tadi Mbak? Ke Porong. Ke Porong. Ke, Ya, dan bisa juga lewat DM Instagram betul Mbak ya? Iya, DM Langsung Instagram. saja menerima pengiriman maksimal pengirimannya Mbak untuk range waktunya tadi? kalau semua pengiriman 1 hari insya Allah. Kan ini Insya Allah kan selama 1 hari ya? Iya, kalau semua pesannya pagi tergantung jaraknya juga. Tergantung kalau semua jaraknya. dekat ya langsung diantar. Kalau semua luar kota mungkin siang ataupun sore nyampe. Berarti menerima delivery Menerima. atau kerjasama juga dengan Grab, Gojek? Untuk saat ini belum. Belum, Iya. tapi nextnya Iya, akan. mau, insya Allah. Oke, sementara diantarkan sendiri Iya, untuk diantarkan delivery. sendiri, ada yang nganterin. Segmen sebelumnya ada kata-kata yang ingin saya obrolin lebih dalam lagi. Gak isi nah dodolan sempol, bener ya? Iya. Selama itu tadi Mbak Dela bilang halal, selama itu tadi tidak mencuri ya Mbak mungkin ya, dan itu dia bisnis sendiri, kenapa enggak? Nah, personal branding yang dibangun dari Mbak Dela, mulai dari pemilihan packaging sampai varian rasa, dan ada nggak sih Mbak kata-kata namanya seusia Mbak ya, dengan kata-kata Mbak Dela Sempol, seneng nggak dengernya? Atau malu bahkan, atau gimana? Kalau Secara nggak langsung itu personal branding ya? iya, kalau secara adalah pribadi sih nggak malu. Nggak malu Malah ya? itu kayak jadi kayak ya udah Cap gitu ya? kayak cap gitu Kak. Di mana? Siapa sih itu? Dela yang jualan sempol. Oh iya, jadi Tadi tahu. malah Iya, ngerti ya? Malah tahu. Oh berarti itu Dela tuh yang jualan sempol. Jadi kan, mungkin sebenarnya sempolnya kayak gimana sih emangnya sampai Seterkenal itu. nama Dela Sempol gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak ngomong masalah aja. ya? Tuh, nggak masalah loh sebenarnya. Personal branding bisa dibangun malah dari apa yang diproduksi, betul ya Mbak? Iya. Nah, nggak usah malu, nggak usah ragu dengan misalnya namanya Mbak Dela jadi Dela Sempol atau mungkin siapa di luar sana, nggak usah malu ya Mbak ya. Secara itu malah mungkin membawa berkah jadi iklan gratis, betul? Iya, benar sekali. Iklan gratis Tidak usah dan mempromosikan. betul. Mbak ngomongin soal bisnis, nyinyiran pasti dong, Iya, pasti. julid pasti dong banyak. Pasti. Nyiasatinya gimana sih? Ya udah, kan kita cuma punya 2 tangan dan 1 mulut. Lah, sedangkan mulutnya orang-orang kan banyak. Yang kayak julid, yang kayak ngejudge apalah itu. Ini ada tangan buat tutup kuping aja. Hadap ke depan udah selesai. Simple banget. 2 tangan untuk menutup kuping, terus maju ke depan. Kita harus berinovasi terus ya. Balas omongan orang itu dengan karya atau hasil jerih payahmu itu. Jangan
kamu balas dengan nyinyiran balik, malahan itu berdampak negatif untuk diri kita sendiri. Daripada buang-buang waktu buat balesin orang-orang yang kayak Nyinyir ya? Mending ya udah wis hadap ke depan aja, wis anggap aja angin lewat, cuma angin lewat gitu aja. Anggap saja angin pancaroba lagi lewat ya kan. Anggap aja angin topan lagi lewat, betul Mbak ya. Jadi nyinyiran tuh menurut Mbak Dela apakah juga jadi semangat baru ya buat Mbak Dela? Ya Malah jadi semangat kan, bener ya? Bahkan kalau memang kamu nyinyir dan Mbak Dela bisa lebih sukses, yo akhirnya ngomongnya yo kapok kon gitu ya mungkin ya. Nyinyirannya dia itu di belakang nyinyirannya itu ada doa yang terselip buat saya. Oh iya, sebenarnya pengen sampel gratisan mungkin ya. Gampang begitu mungkin. Mbak Dela, ngomongin soal sukses, kita udah ngomongin sukses. Udah sukses belum Mbak ngerasa setahun belakangan ini bisnisnya? Kalau saya sih masih belum. Soalnya ini kan perlu dikembangkan lagi. Belum puas? Namanya juga manusia, kalau rasa puas itu mungkin kalau ditanya puas apa enggaknya itu ya kurang aja. Kalau semua dikasih ini mintanya lebih. Ya bersyukur, ya diimbangi dengan bersyukur aja, ya udah, ya ini penghasilannya ya udah disyukurin aja. Insya Allah nanti puas. Nah, insya Allah nanti puas. Tapi yang jelas tidak puas untuk terus berinovasi ya Mbak. Terus maju menciptakan varian-varian nanti mungkin lebih beragam lagi ya Mbak ya. Jadi kalau nyinyiran-nyinyiran itu anggap aja semangat baru, dan fans fanatik yang pengen gratis sampel daripada nyinyir sampelnya Mbak Dela langsung aja DM, langsung kenalan, malah tak kenal maka tak sayang. Bener ya Mbak gitu. Jadi suksesnya belum sampai di sini karena belum selesai sampai sini Mbak ya. Belum ya. Belum sampai di sini sukses. Masih jauh. Betul, masih jauh perjalanan secara 1 tahun mungkin masih baru kemarin kayaknya. Iya. Bener ya Mbak ya? Nah, inovasi baru akan terus dibangun Mbak Dela, pasti? Pasti, kalau itu pasti dan harus. Pasti dan harus. Lagi-lagi startup itu kata-katanya itu nggak ada kata-kata akan, nggak ada, harus. Pasti, enggak harus. Harus semangat jiwa mudanya disalurkan ke jalan yang tepat, mungkin begitu. Ya, semangat jiwa mudanya selain kongko-kongko tetap, tapi berkreasi juga tetap. Iya. Betul ya Mbak ya? Malah ada motivasi. Monggo silakan, seneng nih saya. Monggo silakan. Para entrepreneur muda, mungkin anak-anak muda yang mau berusaha, maksudnya membuka peluang mau usaha. Saya barusan dapat kata-kata bagus dari motivator saya, bisa disebut seperti itu. Oke, monggo silakan. Kalau seumpama kamu bisa menciptakan lapangan usaha sendiri, jadi pengusaha, ngapain jadi pegawai? Pegawai banyak aturan, diatur soalnya. Ngeri, saya tepuk tangan baru kali ini. Diatur, lebih baik kita menciptakan lapangan pekerjaan bermanfaat untuk orang lain daripada diatur orang lain, ya nggak? Bener? Yang jelas menjadi startup bukan hanya main-main usaha selesai, tapi penuh dengan strategi marketing yang pastinya harus berkomitmen, pasti ya Mbak. Dan bisnis merupakan kerajaan pribadi. Benar saya bilang begitu? Benar sekali. Bisnis itu kerajaan kita sendiri, mau diapain, mau disusun miring, lurus, naik ke atas ke bawah, urusan lo, bukan urusan gue. Betul Mbak? Itu tepatnya. Yang jelas Mbak Dela hari ini memberikan aura positif sekali untuk saya, dan juga moga-moga untuk teman-teman semua di sana, melalui hanya kalau orang bilang dodolan sampel lo, ya wis lah, akeh lah dodolan sampel. Tapi dengan jualan sampel, beliau memikirkan detail berdetail, mulai dari prepare pagi sampai varian, memberikan pelayanan service level yang mengantar ya Mbak, mengantar, memikirkan varian mungkin ya, mengikuti tren, dan beliau tidak mau menjadi follower tapi konseptor ya, bener? Nah, beberapa strategi marketing sudah dijalankan. Kemudian dari awal mulai cuma 150.000, dapat apa aja udah Mbak? Tembakan langsung das ini dengan kategori 1 minggu omset 2 juta. Untuk materi dan non materi boleh di-share untuk semangat teman-teman di luar sana Mbak. Mungkin sudah dapat outlet baru buat dibuka ke lebih yang maju. Jadi cabang. Iya. Oh, udah dapat cabang. Udah ada tempat buat cabangnya itu tadi. Wah, sudah sedemikian percaya diri, betul Mbak? Karena hasilnya dimasukkan ke aset yang lain. Lagi-lagi strategi keuangan dan strategi manajemen keuangan seorang pengusaha, apalagi pengusaha muda seperti Mbak Dela ini,
yo jadi gaya foya-foya mungkin misi-misi foya-foya akhirnya nggak akan jadi aset lagi dan pastinya bisnis akan tidak pernah berkembang ya Mbak kalau tidak memikirkan seperti itu. Dibantu orang tua Mbak untuk strategi keuangannya? Pasti kalau itu. Karena masih muda kali ya. Seiring waktu pastinya juga Mbak Dela akan tumbuh dan menjadi pribadi yang bisa mandiri nantinya, betul? Insya Allah. Oke, harapan terbesar Mbak Dela adalah membuka cabang di berbagai tempat? Iya, kalau bisa sampai ya semuanya disempolkan dengan Pribumi Kitchen, betul begitu mungkin ya? Iya. Jadi tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Pribumi Kitchen dan Mbak Dela Sempol. Nggak malu beliau dibilang begitu. Saya juga tidak merasa memalukan beliau. Saya malah bangga sebagai temannya bisa berkenalan dengan Mbak Dela dan mematenkan sampel crispy habis ini Mbak ya, menuju ke arah situ dengan kategori pasti prosesnya harus dijalani, betul Mbak? Benar sekali. Harus sabar, harus menghadapi proses dan pastinya menyiasati tiap waktu dengan naik turunnya bahan baku, kemudian naik turunnya fluktuatif juga omset ya Mbak. Itu semua sudah dipikirkan matang-matang oleh Mbak Dela. Luar biasa, salah satu startup kita pada hari ini cuman bercerita sampel, mungkin kalau mas-mas mbak-mbak di luar sana sampel mengunderestimatekan atau mengecilkan sampel itu bagaimana? Enggak sebenarnya, bukan barangnya tapi strategi marketnya, strategi keuangannya dan semangat yang di sini diperlukan untuk entrepreneur muda atau startup muda. Loh, luar biasa kan? Dengan Mbak Dela yang belum merasa sukses sekarang, betul, masih akan terus belajar berinovasi lagi dan belum merasa puas karena ini belum sampai di sini ya Mbak, betul? Tapi alhamdulillah Allah sudah banyak mengasih materi maupun non materi ya Mbak. Iya. Nah, untuk impian Mbak Dela selain menyempolkan semua Sidoarjo mungkin ya dan sekelilingnya, ada lagi nggak Mbak impian terbesarnya untuk Pribumi Kitchen khususnya? Untuk Pribumi Kitchen sendiri ya mungkin ya semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang. Mungkin membawa rezeki bagi yang orang-orang yang kepingin usaha juga. Jadi Kak Sumama ada yang pengen jadi reseller kan itu kan juga membawa rezeki juga buat asalkan amanah ya Mbak. Iya. Karena amanah itu mahal, kepercayaan itu nggak ada uangnya, betul Mbak ya? Iya. Mungkin begitu ya. Sementara ini sudah ada berapa reseller Mbak? Kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu 7 insya Allah. 7? Iya. Berbentuk kafe, angkringan, atau personal orang? Ada yang personal, ada yang angkringan. Wah, 7 dengan setahun, range waktu 1 tahun, beliau omsetnya 1 minggu 2 juta, kasar 2 juta ya Mbak ya, naik turun fluktuatif, dan juga 1 hari 400 tusuk minimal, apalagi sekarang beliau sudah punya 7 reseller dan akan terus berkembang ya Mbak, dan masih membuka peluang reseller untuk orang lain. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Luar biasa loh Mbak Dela ini. Dan luar biasa lagi setelah ini apakah ada inovasi yang lebih dari sekedar makanan Mbak? Minuman mungkin bisa di-share atau masih di sini saja dulu? Mungkin kedepannya tuh mau bahan dasarnya kan ini kan tepung tapioka sama tepung terigu. Mungkin membuat makanan lagi yang dari bahan yang sama. Bahan yang sama, tentunya sehat ya? Iya, tentunya sehat. Wah, udah ngomongin makanan jadi saya pengen makan ya. Yang jelas hari ini luar biasa kita udah sharing mengenai bagaimana entrepreneur startup saya pada hari ini luar biasa, mulai dari strategi marketing beliau, background beliau yang kebidanan, akhirnya masuk ke kuliner dan impian-impian beliau. Semoga bermanfaat obrolan kita siang hari ini. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Mbak Dela, rawuhnya, sukses untuk Pribumi Kitchen-nya, laris manis untuk sampelnya. Dan kita jumpa di edisi berikutnya. Entrepreneur Club, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika AMTV.